Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menyapa kalian. Untuk kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai materi di praktik akuntansi liabilitas ekuitas khusus untuk obligasi. Baik, let's check it out. Untuk obligasi di materi praktikum ini, kita akan lebih fokus dalam bagaimana kita mencatat penerbitan obligasi. Jadi kita kalau mau menerbitkan obligasi sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama, ada diterbitkan dengan nilai nominal atau nilai parinya. Kemudian bisa juga diterbitkan dalam diskonto atau premi. Dan bisa juga diterbitkan di antara tanggal bunga. Baik, kita bedah satu persatu. Jadi, untuk diterbitkan dengan nilai nominal dan di tanggal bunga, mengenai penerbitan dalam nilai nominal atau pari di tanggal bunga. Contohnya seperti ini, misalnya ada PT Rinjani itu menerbitkan obligasi berjangka 10 tahun dengan nilai nominal $800.000 tanggal 1 Januari dan membayar suku bunga tahunan sebesar 10% tiap tengah tahun, jadi setiap 1 Januari dan 1 Juli. Di sini perintahnya bagaimana buat jurnal saat penerbitan, membayar bunga tengah tahunan di tahun pertama, dan mencatat beban bunga akrualnya. Untuk kasus ini, kita lihat di sini catatannya kita adalah mencatat di nilai nominal. Jadi kalau kita mencatat di nilai nominal, cukup kita cantumkan saja nilai nominalnya. Di sini nilai nominalnya bisa kalian lihat. Nilainya $800.000. Ketika kita menerbitkan obligasi, artinya ada yang beli obligasi ke kita. Jadi kalau ada orang yang beli ke kita, otomatis kas kita bertambah ya. Kas kita bertambah senilai nilai nominal obligasi kita sebanyak $800.000. Dan utang obligasi kita juga bertambah. Karena obligasi kita dibeli orang, berarti obligasi kita beredar di pasar. Utang obligasi kita bertambah di kredit ya, kalau utang bertambah senilai $800.000. Ini untuk mencatat bagaimana kita menerbitkan obligasi di tanggal 1 Januari 2015. Ini dicatat di jurnal umum. Kemudian di kasus yang sama, tadi permintaannya bagaimana untuk mencatat pembayaran bunga di tengah tahun pertama. Di sini kita lihat bunganya adalah 10%. Artinya tiap tahun ada bunga 10%. Cuma di sini catatannya kita bayarnya tiap tengah tahunan. Tiap tengah tahunan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Kita beli tanggal 1 Januari berarti pembayaran bunga pertama adalah di tanggal 1 Juli 2015. Jadi nilainya dari nilai nominal tadi $800.000 dikali 10% bunganya, dikali juga 6/12, artinya karena tengah tahunan, jadi 6 bulan per 12 bulan. 6 bulan per 12 bulan, kita kalikan, hasilnya nanti adalah $40.000. Nah, kita catat kemudian, karena bunga berarti menjadi beban bunga obligasi kita bertambah sebesar $40.000, dan kas kita berkurang karena kita membayarkan bunga ke pembeli obligasi ya, jadi kas kita berkurang senilai $40.000. Selanjutnya, untuk kasus yang sama tapi permintaannya adalah bagaimana mencatat beban bunga akrual tanggal 31 Desember 2015. Nah, di sini kita catatnya di jurnal penyesuaian. Jadi tanggal 31 Desember kita sesuaikan. Di waktu tersebut sebenarnya kita belum membayarkan beban bunganya ke si pembeli obligasi. Tapi sudah perlu kita akui, kita akrualkan karena sudah berjalan 6 bulan namanya. Jadi tinggal kita hitung nilai nominalnya adalah $800.000 dikali 10%, tadi bunganya 10%,
dan dikali 6/12. Karena cuma tinggal 1 Januari kan tinggal sehari besok ya. Jadi sudah berlaku 6 bulan. 6 bulan per 12 bulan sama dengan $40.000. Beban bunga kita akrualkan beban bunga kita bertambah sebesar $40.000. Kemudian yang bertambah selanjutnya adalah utang obligasi kita, utang bunga obligasi. Karena belum kita bayarkan ke pembeli, artinya kita utang sama mereka. Utang bunga obligasi senilai $40.000. Kita bahas mengenai penerbitan dalam kondisi diskonto atau premi. Ada contoh soalnya, jadi misalnya ada kasus seperti ini. Tanggal 1 Januari 2015, PT Rinjani menerbitkan obligasi, nilai nominalnya adalah $100.000, tingkat bunga kuponnya 8%, dibayar tiap tengah semester, dan tingkat bunga efektif 10%. Di sini di soal ada juga keterangan mengenai present value-nya. Nah, kita bisa tahu dari soal sebenarnya, kita bisa menentukan diskonto atau premikah obligasi ini dari tingkat bunganya. Di soal di sini kita bisa lihat ada 2 bunga, ada bunga kupon, dan bunga efektif. Nah, di sini bunga kuponnya adalah nilainya 8%, bunga efektifnya nilainya 10%. Kondisinya bunga kupon lebih kecil dibandingkan dengan bunga efektif. Ketika kondisi bunga kupon itu lebih kecil dari bunga efektif, maka yang akan kita temui adalah diskonto. Jadi diskonto yang akan kita kerjakan ini. Kita bisa buktikan dengan perhitungan. Jadi bisa kita hitung. Tadi nilai jatuh tempo obligasinya senilai $100.000. Nah, kita hitung sekarang nilai sekarangnya. Nilai sekarang yang perlu kita tentukan adalah nilai sekarang untuk utang bunganya dan juga untuk beban bunganya. Jadi, yang pertama nilai sekarang dari obligasi. Nilai sekarang dari obligasi itu kita dapatkan dari nilai nominal senilai $100.000 dikalikan dengan present value-nya yang single sum. Jadi untuk yang ini, present value-nya single sum. Untuk yang nilai sekarang obligasi, menggunakan yang single sum, 100.000 dikali 0,61391, hasilnya $61.000 sekian. Kemudian kita hitung nilai sekarang dari bunga. Yang pertama kita tentukan adalah bunganya. Tentukan nilai bunganya dulu. Nilai bunga kita dapatkan dari nilai nominal kita, kemudian dikalikan dengan bunga kupon yang telah kita tawarkan ke pembeli obligasi. Jadi 100.000 dikali 8% bunga kuponnya. Dikalikan karena di sini dibayarkan tiap tengah semester, maka dikalikan 6/12. Nanti ini adalah nilai bunganya. Kita kalikan dengan yang present value anuitas. Seperti ini. Yang 7,72173. Hasilnya 30.000 sekian. Nah, ketika kita tambahkan, harga jualnya senilai $92.278. Di sini kita lihat nilai jatuh temponya ini lebih besar. Dia lebih besar ya. Kita berarti posisinya kena diskonto nih. Kena diskonto karena nilai jatuh temponya lebih besar. Selisihnya adalah sebesar 7.722. Maka untuk jurnal umumnya saat kita menerbitkan, yang kita tuliskan adalah nilai ini, nilai harga jualnya. Jadi bukan nilai jatuh tempo obligasi, bukan nilai nominalnya, tapi harga jual obligasinya. Uang yang kita dapatkan sesuai dengan nilai yang kita jual saat itu, yaitu senilai
$92.278 itu kas yang kita dapatkan, dan obligasi kita yang beredar adalah nilainya sama sebesar 92.278. Kemudian setelah kita selesai mencatat penerbitannya, kita juga perlu mencatat amortisasinya. Jadi bunga kita diamortisasi sampai jangka waktu terakhir dikembalikan ke kita, jatuh temponya tadi senilai selama 5 tahun atau 10 kali pembayaran bunga. Nah, seperti ini. Ini sampel sedikit saja. Jadi ada kolom yang pertama berisi periode, kolom yang kedua ada bunga dibayar, saya berikan keterangan 1. Kemudian kolom yang selanjutnya beban bunga, saya beri keterangan 2. Kemudian kolom amortisasi diskonto, kolom nomor 3. Diskonto belum diamortisasi, kolom nomor 4. Dan untuk nilai tercatat ada di kolom terakhir. Nah, periode untuk yang pertama kita catatkan dulu ketika kita menerbitkan obligasi. Tadi kan kita bisa menemukan nilai diskontonya adalah 7.722 ya, tadi pas di tahun pertama kita menerbitkan, diselisihkan. Nah, maka nilai tercatat kita adalah senilai yang harga jual tadi, sebanyak dari 100.000 dikurangi dengan 7.722. Jadi nilai nominalnya dikurangi dengan kolom diskonto belum diamortisasi, kolom keempat. Ini 100.000 dikurangi 7.722, yaitu nilainya 92.278. Itu yang kita tulis tadi ya pada saat penerbitan. Nah, itu tanggal 1. Ketika di tanggal 1 bulan 7, bulan Juli, kita kan perlu membayar bunga. Bunga ini kita bayarkan senilai $4.000. Jadi sesuai dengan perjanjian kupon tadi adalah 8%, maka setiap bulannya nanti akan ada $4.000 setiap bulan, setiap pembayaran bunga. Mohon maaf, bukan setiap bulan, tapi setiap tengah tahunan, setiap waktu pembayaran bunga. 8% dikali 6/12 kali $100.000, nanti ketemunya 4.000, dan itu terus yang akan kita bayarkan ke pembeli obligasi. Sedangkan kalau beban bunga nanti nilainya akan berbeda-beda tergantung kondisi. Nanti di tanggal 1 bulan 7 tadi kan nilai tercatatnya adalah 92.278. Maka untuk beban bunga kita hitung dengan 10% bunga efektifnya tadi dikalikan 6/12, itu pembayaran tiap tengah tahunan, dikalikan dengan nilai tercatat terakhir. Ini ya. Yang pertama, nilai tercatat pertamanya adalah ini. Kemudian hasilnya senilai 4.614. Nah, ini kita bisa hitung kemudian nilai amortisasi diskontonya. Jadi di kolom ketiga, kolom nomor 3 ini, kita tinggal mengkurangkan dari beban bunga, yaitu 4.614 dikurangi dengan ini, 4.000 beban bunga dibayar. Jadi beban bunga dikurangi bunga dibayar, nanti hasilnya adalah 614. Nah, kemudian untuk kolom diskonto belum diamortisasi, kita bisa mengerjakannya dengan tadi sebelumnya ada nilai 7.722. Kita masukkan ke sini. Kemudian dikurangi dengan nilai amortisasi diskontonya tadi.
amortisasi diskonto di tanggal 1 bulan 7, nanti ketemunya adalah 7.108 dolar. 7.108 dolar. Nah, untuk nilai tercatatnya kita bisa dapatkan dengan tadi nilai nominalnya adalah 100.000 dolar dikurangi 7.108. Nanti hasilnya akan menjadi 92.892. Semakin ke bawah nanti nilainya akan semakin besar dan semakin mendekati nilai 100.000 dolar. Di pembayaran ke-10 nanti nilainya akan bulat 100.000 dolar. Seperti itu, nanti akan semakin bertambah ya. Nanti pengulangan akan sama. Jadi untuk sudah selesai di tanggal 1 bulan 7, nanti tanggal 1 bulan 1 tahun 2016 sama. Nanti pengkalinya nanti menggunakan nilai tercatat di tanggal 1 bulan 7. Jadi bukan lagi di tanggal 1 bulan 1 tahun 15, tapi 1 bulan 7 tahun 15 untuk yang di tanggal 1 ini ya. Jadi nilai tercatat di tanggal 1 bulan 7 itu akan menjadi dasar penghitungan beban bunga di tanggal 1 bulan 1 tahun 2016. Begitu seterusnya. Nilai amortisasi diskontonya sama, nanti tinggal dikurangkan dari beban bunga dikurangi bunga dibayar. Kemudian diskonto belum diamortisasi, itu kita juga tinggal gunakan di tanggal 1 bulan 7 itu sebagai dasarnya. Ini dasarnya, ini dikurangkan dengan yang amortisasi diskonto yang di tanggal 1 bulan 1 bulan 16, tahun 16 ini. Maka nilainya adalah 6.493 dolar. Nilai tercatatnya kemudian juga sama, jadi tinggal nilai nominalnya adalah 100.000 dolar. Kemudian dikurangi nilai diskonto belum diamortisasi yang di tanggal 1 bulan 1 tahun 16. Jadi dikurangi 6.493. Nanti hasilnya terusnya akan seperti itu. Oke. Kalau sudah selesai mengerjakan tabelnya, nanti kita bisa membuat jurnalnya. Jadi jurnal untuk pembayaran bunga tengah tahun pertama, tanggal 1 Juli, itu kita bisa lihat catatannya di tanggal 1 Juli ya, yang di sini ya. Maka nilainya tadi beban bunga senilai 4614. Ini. Beban bunganya bertambah senilai ini, kemudian utang bunga obligasi senilai 614 itu bertambah, dan kas kita juga berkurang senilai 4.000 dolar. Seperti ini. Nanti beban bunga senilai 4614 di debit, kemudian kreditnya adalah utang bunga, yaitu kita dapatkan nilai dari amortisasi diskontonya, kemudian kas berkurang juga senilai 4.000 karena kita membayarkan bunga untuk pembeli obligasi. Oke, misalnya untuk jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember 2015 itu jurnalnya hampir sama. Jadi tanggal 31 Desember itu sebenarnya kita sudah ada beban bunga, maka kita akrualkan beban bunga kita di tanggal 1 bulan 1 tahun 16 itu kan belum kita setorkan uangnya ke pembeli. Maka di sini kita akui sebagai utang bunga. Utang bunga kita makanya bertambah senilai 4.000 di kredit. Kemudian utang obligasi kita bertambah di kredit juga 645. Dan beban kita akui beban bunganya senilai 4.645. Kita lihat angkanya dari sini. Kita lihat angkanya dari dasarnya dari tahun 16 bulan 1 tanggal 1. Jadi ini angkanya, angka untuk beban bunga dapat 4645. Kemudian utang obligasinya kita dapat di amortisasi diskonto sebesar 645. Sedangkan utang bunganya nilainya didapatkan dari beban bunga, bunga dibayar.
sebesar 4.000. Oke, itu jurnal yang perlu kita buat untuk kondisi diskonto. Nah, kita lanjutkan. Kita pelajari bagaimana ketika obligasi itu diterbitkan dalam kondisi premi. Dengan soal yang hampir serupa, tapi di sini ada perbedaan di soal. Kita lihat di sini bunga kuponnya. Bunga kuponnya senilai 8%. Dan di sini kita lihat bunga efektifnya senilai 6%. Kondisi ini di mana kondisi bunga kupon itu lebih besar dibandingkan bunga efektif. Ketika kondisinya seperti itu, maka nanti kita akan ketemu kondisi premi. Bisa kita buktikan dari perhitungan nanti. Di sini tadi nilai jatuh temponya sama, $100.000. Dengan nilai sekarang obligasi, kita hitung. Nilai sekarang obligasinya kita kalikan dari nilai nominal dikalikan dengan present value single sum. Hasilnya $74.409. Dan kita hitung juga nilai sekarang dari bunganya. 100.000 dikali 8% dikali 6/12 itu menghitung bunga. Kemudian kita kalikan dengan present value anuitas sebesar 8,53020 untuk kasus ini. Senilai nanti hasilnya $34.121. Maka harga jualnya kalau kita tambahkan nilainya akan lebih besar. Ini nilainya akan lebih besar dibandingkan dengan nilai jatuh tempo. Lebih besar dari nilai jatuh temponya, maka kondisi ini bisa kita sebut sebagai kondisi premi dengan nilai selisih premi adalah $8.530. Maka jurnal untuk menerbitkan di tanggal 1 Januari, uang kita yang masuk, kas kita bertambah senilai $108.530 dan utang kita juga bertambah, utang obligasi kita karena sudah beredar di pasar, maka utang kita bertambah senilai $108.530. Itu untuk penerbitan di tanggal 1 Januari. Nah, untuk menghitung nilai bunga sama seperti di kondisi diskonto, menentukan dengan tabel amortisasi. Sama juga kolomnya berisi tentang periode, bunga dibayar, beban bunga, amortisasi premi, premi belum diamortisasi, dan nilai tercatat. Hanya ada beberapa poin yang berbeda. Nanti untuk amortisasi premi kita bisa peroleh dari kolom bunga dibayar kurangi beban bunga. Perbedaannya di situ. Kalau yang tadi beban bunga kurangi bunga dibayar, kalau yang di kondisi premi ini nanti bunga dibayar dikurangi beban bunga. Untuk premi belum diamortisasi nanti caranya akan sama dengan di diskonto. Sedangkan yang berbeda di sini adalah di nilai tercatatnya. Nilai tercatat, kalau yang tadi nilai tercatat itu didapatkan dari nilai nominal kurangi kolom keempat, premi yang belum diamortisasi. Nah, untuk kondisi premi, maka nanti nilai nominal ditambahkan dengan kolom yang keempat. Misalnya di tanggal 1 bulan 1 tahun 15 tadi kan kita mulai menerbitkan. Kita isikan premi yang belum diamortisasi tadi yang sudah kita hitung senilai 8.530. Nah, nilai nominal untuk nilai tercatatnya bisa kita dapatkan dari nilai nominal tadi $100 ditambahkan dengan premi belum diamortisasi. Jadi kalau tadi dikurang, kalau yang sekarang bertambah. Jadi nilainya adalah $108.530. Nah, untuk kolom selanjutnya, tanggal 1 bulan 7 ketika jadwal kita harus membayar bunga ke pembeli obligasi, maka bunga dibayarnya akan sama setiap periode pembayarannya. 8% dikali 6/12 kali $100.000, $4.000, nanti hasilnya itu akan sama terus sampai ke bawah, sampai ke pembayaran ke-10.
Sedangkan untuk beban bunga tercatat, ini tergantung nilai tercatatnya. Sama ya prinsipnya. Jadi untuk beban bunga, itu tadi kan bunganya 6%. Dikali periodenya tengah tahunan. Kemudian kita kalikan dengan nilai tercatat di periode sebelumnya. Ini senilai 108.530 di periode yang atasnya jadi ya. Jadi dilihat di angka atasnya. Nanti hasilnya senilai 3.256. Nah, ini kita kemudian kurangkan bunga dibayarnya 4.000 dikurangi 3.256. Nanti hasilnya 455. Nah, untuk premi belum diamortisasi, kita bisa hitung dari yang sebelumnya, periode sebelumnya adalah 8.530 dikurangi dengan 744 dari amortisasi preminya. Maka kita peroleh nilai 7.786. Dan hasilnya untuk nilai tercatat tinggal kita tambahkan nilai nominal $100.000 ditambah dengan 7.786 yang kita hitung di kolom keempat tadi. Ini. Nanti hasilnya adalah $107.786. Ini digunakan sebagai dasar di perhitungan beban bunga di periode yang selanjutnya, 107.786. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana untuk mencatat jurnalnya? Untuk jurnal umum, di tanggal 1 bulan 7, ini kita bisa menggunakan dasar beban bunganya. Jadi beban bunga kita akan ditambah senilai kolom beban bunganya 3.256. Kemudian utang obligasi kita bertambah senilai, kita bisa lihat di kolom amortisasi premi, 744. Sedangkan nilai kas kita berkurang untuk membayar bunga ya ke pembeli senilai 4.000. Ini. Seperti ini ya. Lalu kalau tanggal 31 Desember saat kita bikin penyesuaian, maka penyesuaiannya seperti ini. Kita bisa lihat angkanya dari tanggal 1 bulan 1 tahun 16. Jadi beban bunga bertambah senilai sini, kita akui beban bunganya meskipun belum kita bayar, 3.234. Kemudian utang obligasi kita akui juga senilai 766. Sini ya. Dan utang bunga bertambah juga. Mohon maaf, tadi utang obligasinya berarti berkurang ya. Utang obligasi ada di sisi debit, artinya malah utang obligasi kita berkurang. Karena di sini kondisi kita premi, di mana nanti nilai kita pada saat harga jual itu besar, nanti lama-lama nilainya menjadi sesuai nilai nominal, maka utang obligasi lama-lama berkurang. Kemudian utang bunganya kita tetap catat. Jadi bukan kas karena kita belum bayar, tapi kita akui sebagai utang bunga. Nanti akan menjadi kas ketika tanggal 1 bulan 1 tahun 16 kita membayar ke pembeli, maka nanti kas kita berkurang dan utang bunga ini akan hilang. Oke, selanjutnya ada kondisi di mana kita bisa menerbitkan di antara tanggal bunga. Maksudnya apa? Jadi di sini maksudnya ketika kita misalnya menawarkan obligasi kita jual di pasar modal itu di tanggal 1 Januari 2020, bisa jadi kondisinya kita tidak langsung obligasi kita tuh dibeli oleh pembeli obligasi. Bisa jadi mereka tidak tertarik untuk beli di tanggal itu. Baru lakunya setelah 1 Februari misalnya atau 1 Maret. Intinya lakunya bukan di tanggal dia menawarkan, setelahnya biasanya.
Nah, contoh kasusnya misalnya seperti ini. Pada tanggal 1 Maret 2015, PT Rinjani menerbitkan obligasi nilainya senilai $800.000. Di obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2015. Artinya, kita sudah menawarkan sejak 1 Januari. Sejak 1 Januari, tapi baru laku tanggal 1 Maret. Baru laku tanggal 1 Maret. Di sini keterangannya ada jatuh tempo tanggal 1 Januari 2025. Tingkat suku bunga kuponnya sama dengan bunga efektif senilai 6%. Dan dibayar tiap tengah tahunan 1 Januari dan 1 Juli ya untuk bunganya. Nah, jurnal umum untuk kita mencatat penerbitannya, jadi tidak kita catat senilai 800.000 seperti mencatat nilai nominal itu, tapi kita catat dengan nilai nominalnya ditambah dengan bunga akrualnya. Nah, bunga akrualnya didapatkan dari, ini kan harusnya tanggal 1 Januari ya, 1 Januari 2015 tertanggalnya, padahal lakunya tanggal 1 Maret. Selisihnya berarti dari 1 Januari sampai 1 Maret itu ada 2 bulan. Januari, Februari. Maretnya kan tanggal 1, berarti yang terhitung adalah Januari dan Februari, 2 bulan. Nah, kita hitung dari nilai nominal 800.000 dikalikan nilai, karena kupon sama efektifnya sama, maka kita tinggal mengkalikan dengan 6%. 800.000 dikalikan 6% dikalikan baru 2 bulan, artinya 2/12, sebesar $8.000. Maka sebenarnya obligasi kita terjualnya sebesar $808.000. Jadi si pembeli itu mau membayar ke kita senilai $808.000. Uang kita yang masuk adalah $808.000. Utang obligasi kita sesuai dengan nilai nominal sebesar 800, sedangkan beban bunganya sudah kita kurangkan terlebih dahulu. Jadi belum kita catat beban bunganya, tapi sudah beban bunganya sudah kita kurangkan, di kredit senilai $8.000. Jadi uang yang akan kita terima adalah 800 ditambah dengan bunga akrualnya tadi. Si pembeli mau kok membeli segitu, jadi ya nggak apa-apa kan kita mendapatkan kas senilai lebih besar daripada nilai nominal. Nah, $808.000. Seperti ini untuk penerbitan di tanggal kan. Untuk pembayaran bunga tiap tengah tahun misalnya, nanti kondisinya tetap sama, jadi kita menghitungnya, jadi tiap tengah tahun kita tetap akan membayar ke pembeli senilai $24.000, didapatkan dari 800.000 dikalikan 6% dikali 6/12. Hanya saja kalau misalnya kita mungkin membuat buku besarnya ya, nanti di buku besar beban bunga kita tidak lagi 24 sebenarnya. Tadi kan beban bunga sudah ada yang dikredit sebesar 8.000. Nanti beban bunganya kalau di buku besar nanti nilainya 24 dikurangi 8.000. Jadi beban bunga kita sudah ditanggung oleh si pembeli tadi ya, karena pembeli rela memberikan $8.000. Pembelinya bukan pasti tanggal penerbitan, tapi setelahnya. Kalau pembelinya rela kan ya nggak apa-apa ya. Nah, jadi di sini beban bunga kita tetap tulis $24.000 senilai pembayaran bunga di tiap tengah tahun pertama maupun tengah tahun selanjutnya. Tetap sama, hanya saja nanti akan berbeda ketika kita membuat buku besar. Cuma kita tidak sampai mengerjakan ke buku besar ya, jadi nilainya seperti ini. Oke. Penjelasan tentang obligasi seperti ini yang bisa saya jelaskan. Nanti bisa diperdalam dari daftar pustaka yang saya sampaikan. Ini semuanya saya sumbernya dari 3 buku ini. Apabila banyak kekurangan dari saya, mohon maaf. Semoga dengan penjelasan ini kalian mulai lebih paham ya dengan materi obligasi. Jika memang masih belum memahami, bisa chat ke saya atau diskusi dimanapun boleh. Oke.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.